Halo rekan-rekan operator, kembali lagi dengan saya Sasna dan selamat datang di Belajar Bareng Predictive Feeder yang membahas tentang tutorial pelaporan dan kendala-kendala yang sering ditemui pada saat menggunakan aplikasi Predictive Feeder. Dan hari ini kita akan membahas terkait fitur mahasiswa dan histori pendidikan mahasiswa. Dalam video kali ini ada 4 poin. Yang pertama, data yang wajib diisikan ketika menambahkan biodata mahasiswa. Yang kedua, kendala yang sering ditemui pada saat menambahkan biodata mahasiswa. Yang ketiga, data yang wajib diisikan ketika menambahkan histori pendidikan mahasiswa. Dan yang keempat, kendala yang sering ditemui pada saat menambahkan histori pendidikan mahasiswa. Oke, kita ke poin yang pertama, yaitu data apa saja yang wajib diisikan ketika menambahkan biodata mahasiswa. Yang pertama ada nama mahasiswa, tempat dan tanggal lahir mahasiswa, nama ibu, agama, kewarganegaraan, NIK, kelurahan, kecamatan, dan penerima KPS. Nah, KPS adalah Kartu Perlindungan Sosial yang dimana dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk mendapatkan program Bantuan Siswa Miskin atau BSM dan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat atau BLSM. Oke, kita lanjutkan ke poin yang kedua, yaitu kendala yang sering dihadapi pada saat menambahkan biodata mahasiswa. Sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana jika nama mahasiswa yang ada di ijazah SMA-nya dan di KTP berbeda? Mana yang harus dianut? Bapak Ibu silahkan merujuk pada data kependudukan atau KTP mahasiswa. Kemudian yang kedua, bagaimana jika referensi kewarganegaraan untuk mahasiswa asing belum ada? Bapak Ibu silahkan membuat tiket di Sigap dan melaporkan negara mahasiswa asing tersebut. Yang ketiga, bagaimana jika referensi wilayah atau kecamatan untuk mahasiswa Indonesia belum ada? Bapak Ibu silahkan melaporkan atau membuat tiket di Sigap yang nantinya akan diproses oleh tim helpdesk PDDikti. Oke, untuk nomor yang keempat, untuk mahasiswa asing NIK-nya diisi apa? NIK-nya diisi oleh nomor paspor. Loh, nomor paspor kan ada yang berisi huruf dan kurang dari 16 digit. Lalu bagaimana? Kolom NIK bisa diisi dengan huruf. Dan untuk mahasiswa asing tidak ada validasi yang mengharuskan 16 digit. Nah, Bapak Ibu kan sudah menambahkan biodata mahasiswa dan sudah berhasil sinkronisasi. Namun setelah dicek kembali ternyata ada data yang salah. Apa saja datanya? Yang pertama ada NIM mahasiswa, nama mahasiswa, tempat dan tanggal lahir mahasiswa, nama ibu, jenis pendaftaran, dan periode perkuliahan. Nah, jika dari data-data berikut ada yang salah, maka Bapak Ibu harus melakukan pengajuan perubahan data mahasiswa dengan menyiapkan dokumen-dokumen berikut. Yang pertama adalah surat pengantar dari pimpinan. Kemudian yang kedua adalah dokumen pendukung. Untuk dokumen pendukungnya apa saja, tergantung dari data yang akan dilakukan perubahan. Berikut tabel untuk dokumen pendukungnya. Setelah dokumen yang diperlukan lengkap, Bapak Ibu silahkan melakukan pengajuan dengan cara akses laman PDDikti Admin. Kemudian login ke menu pembelajaran dan kemahasiswaan, pilih data mahasiswa. Kemudian cari nama mahasiswa berdasarkan NIM atau namanya. Kemudian klik edit dan masukkan perbaikannya. Setelah itu klik ajukan. Maka akan muncul di draft menu pembelajaran dan kemahasiswaan. Pilih perubahan data mahasiswa. Klik detail pada mahasiswa di tab file pendukung dan upload dokumen-dokumennya. Setelah itu,
hubungi tim validasi LL-Dikti setempat atau silakan mengkonfirmasi melalui sigap. Jika sudah terupdate, lakukan sinkronisasi untuk menurunkan perubahan datanya di feeder. Oke, kita lanjutkan ke poin yang ketiga, yaitu data yang wajib diisikan ketika menambahkan histori pendidikan mahasiswa. Yang pertama, ada NIM. 2. Jenis pendaftaran, meliputi ada peserta didik baru, yaitu peserta didik dari jalur biasa atau reguler. Kemudian ada pindahan, yaitu peserta didik dengan jalur masuk pindahan internal maupun eksternal. Selanjutnya ada alih jenjang, yaitu peserta didik yang melanjutkan jenjang diploma ke diploma, misalnya D3 ke D4. Kemudian ada lintas jalur, yaitu peserta didik yang melanjutkan dari diploma ke sarjana, misalnya dari D3 ke S1. Selanjutnya ada RPL, yaitu peserta yang menyetarakan capaian pembelajaran informal atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal. Kemudian ada course, yaitu peserta didik yang mengambil perkuliahan sementara di PT tujuan. Misalnya, mahasiswa PTA mengambil perkuliahan di PTB, maka status mahasiswa tersebut di PTB berstatus sebagai mahasiswa course. Kemudian yang terakhir ada fast track, yaitu peserta didik yang mengambil perkuliahan S1 dan S2 atau S2 dan S3 sekaligus atau secara beririsan. Kemudian kita lanjutkan ke poin yang ketiga, yaitu periode pendaftaran. 4. Biaya masuk. 5. Tanggal masuk. 6. Perguruan tinggi. Dan 7. Fakultas atau program studi. Jika jenis pendaftarannya selain peserta didik baru, maka Bapak Ibu harus mengisikan data-data berikut. Yang pertama adalah jumlah SKS yang diakui. Kemudian yang kedua ada asal perguruan tinggi. Dan yang ketiga adalah asal program studi. Oke, kita lanjutkan ke poin yang terakhir, yaitu poin yang keempat, yang membahas tentang kendala-kendala apa saja yang dialami ketika menambahkan histori pendidikan mahasiswa. Yang pertama, bagaimana kalau nama asal perguruan tinggi atau nama asal program studi tidak ada di referensi? Maka Bapak Ibu harus melaporkan atau membuat tiket di sigap. Kemudian yang kedua, biaya masuk itu sama dengan biaya awal atau biaya yang ditagihkan pada saat semester 1. Jawabannya, biaya masuk adalah keseluruhan biaya yang ditagihkan ke mahasiswa pada saat mahasiswa pertama kali masuk. Nah, itu tadi penjelasan tentang fitur mahasiswa dan histori pendidikan mahasiswa. Gimana? Sudah paham dan cukup jelas kan? Jika ada pertanyaan, silahkan untuk meninggalkan komentar di bawah ini. Nantikan video selanjutnya yang membahas tentang nilai konversi, nilai transfer, dan nilai-nilai lainnya. Jangan lupa untuk klik like, komen, share, subscribe, dan klik tombol lonceng. Terima kasih. Solusi teknologi perguruan tinggi Anda. Sevima, Revolutionize Education.